Kualitas pendidikan di Indonesia memang jauh dari kata merata, namun bukan berarti anak-anak di pedalaman malas untuk belajar. Inilah potret nyata pendidikan di jantung Papua Pegunungan. Sekolah yang terletak di jalur Trans Papua antara Tolikara dan Puncak Jaya menjadi tempat menimba ilmu bagi para pelajar dengan tekad luar biasa. Jarak yang jauh dan medan yang berat tak menyurutkan langkah mereka. SMA Negeri 1 Kanggime menjadi oase pendidikan di tengah keterbatasan. Sekolah ini memiliki 2 laboratorium, IPA dan komputer. Meski untuk menyalakan komputer saja masih mengandalkan mesin diesel. Dengan segala keterbatasannya, murid-murid di pedalaman Papua tetap semangat menempuh pendidikan demi masa depan. Kita walaupun di kampung jalan jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Saya SMA Negeri Kanggime senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi manusia, supaya belajar banyak. Namun, proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA dan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang. Sebagian siswa kelas 10 bahkan masih kesulitan membaca. Hal ini menjadi cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal, jauh dari perkotaan. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Kanggime ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya, nah mungkin yang kami butuhkan di sini sebenarnya tenaga pendidik yang masih belum lengkap. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya sehingga teman-teman di sini merangkap dalam mengajar itu. Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum refleksi kesetaraan akses pendidikan bagi murid-murid di perkotaan maupun pedalaman demi negeri Indonesia yang lebih baik. Dari distrik Kanggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Dengan cita-cita setinggi angkasa, mereka rela memulai mimpi dari ruang kelas sederhana di pedalaman Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, belum sarapan dan tak kuat menahan panas saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 30 pelajar di Jombang pingsan. Puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Petugas Satpol PP harus bolak-balik mengevakuasi peserta upacara yang pingsan ke tenda medis, baik menggunakan tandu maupun dengan cara menggendong peserta yang pingsan. Tak hanya Satpol PP, tim medis juga kewalahan menangani banyaknya peserta upacara yang pingsan. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas jadi penyebab banyak pelajar yang pingsan. Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Hingga upacara berakhir, total 27 pelajar jatuh pingsan. Semuanya bisa ditangani oleh tim medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional membawa kabar gembira bagi guru dan murid. Pasalnya pemerintah akan mencanangkan program prioritas mulai dari revitalisasi sekolah hingga bantuan uang tunai bagi guru honorer. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei turut membawa berkah bagi siswa dan guru. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, pendidikan masuk dalam program prioritas nasional. Di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penyaluran insentif baru guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukhti menjabarkan program pembangunan atau renovasi sekolah akan dilakukan di 10.440 sekolah. Program digitalisasi sekolah dengan memberikan bantuan smart class atau kelas pintar untuk 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Para guru dan murid pun mengaku senang dengan kebijakan ini, lantaran mereka untuk pertama kalinya akan merasakan belajar dengan layak seperti anak-anak di kota pada umumnya tanpa diselimuti rasa takut akibat sekolah yang rawan ambruk. Alhamdulillah kami dari SDN Lui Batu 03 mendapat tanggapan seperti ini dari pemerintah Indonesia, dari Pak Presiden juga dari Menteri. Kami merasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali gitu ya. Karena selama ini memang ini yang kami harapkan, ini yang kami impikan gitu ya Pak ya. Sementara itu, guru honorer akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar 300.000 yang akan disalurkan setiap bulan. Serta bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang D4 atau S1 lalu ingin kuliah kembali. Kebijakan ini diharapkan dapat memakmurkan kesejahteraan guru dan murid, terutama untuk membuat kualitas pendidikan bermutu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Pulungan, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tepat di Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan ijazah ratusan siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tak ada biaya. Pemprov Jakarta menyerahkan ijazah bagi 371 siswa. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah pada 117 siswa. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa tidak mampu. Dan saat ini ada permintaan ijazah 6.652 siswa. Sekali lagi, untuk seluruh siswa menerima bantuan, tidak ada. Ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program Quick Win saya dan Bang Dul 100 hari. Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi